Hai, berjumpa kembali nih. Kali ini di depan kita ada aksesoris part sepeda motor. Ada yang bilang gearbox dan juga ada yang bilang ini namanya adaptor. Jadi beberapa hari lalu ini gua beli. Dan ini udah sempet gua pasang. Terus gua rontokin catnya. Nah, buat kalian yang mau lihat silahkan klik link di bawah deskripsi untuk lihat videonya gimana cara ngerontokinnya. Jadi untuk part ini tuh nggak bisa langsung pasang ya teman-teman, harus ada penyesuaian. Gue udah cari tutorialnya kemana-mana tapi langsung dipasang dan ternyata hasilnya tuh nggak enak banget. Ternyata bagian sebelah sininya nih, bagian dalamnya terlalu tinggi, jadinya gue kikis pakai gerinda supaya sama dengan yang bawaan pabriknya atau bawaan motor. Karena kalau kita langsung pasang ini lebih panjang sedikit. Nah, nanti akan kita ukur pakai yang bawaan motor ya teman-teman. Karena untuk gear set yang CNC ini lebih panjang sedikit, jadinya forknya lebih mekar. Nah, ini bus bawaan si motornya. Nah, karetnya juga harus dilepas ya, karena kalau langsung dipasang bunyi. Karena kemarin pas gua pasang karetnya itu, karet penutupnya supaya nggak masuk air, jadi bunyi-bunyi. Jadi nanti karetnya akan kita lepas. Nah, untuk perbandingan ngukurnya seperti ini udah rata karena kemarin gua udah kikisin pakai gerinda dan hasilnya udah sama. Kemarin itu bagian sebelah kanannya lebih panjang atau penutup di bagian disnya itu lebih panjang, jadi si fork itu terlalu mekar. Ini hasilnya hampir 2 cm ya teman-teman, jadi 1 cm, berapa. Lebih enak kalian ngukurnya pakai sigmat, karena kalau lebih panjang sedikit forknya itu mainnya jadi nggak enak. Nah, kalian harus cek juga, nanti pasti kampasnya akan makan di bagian bawah aja atau di bagian atas karena posisi si as rodanya miring. Ini udah gue samain karena udah gue gerinda. Hasilnya sama. Nah, untuk kalian yang mau masang ginian tuh harus di custom ulang. Ini udah sama persis. Nah, jika si adapternya ini kepanjangan, si fork itu jadi agak mekar di bawah. Bukannya lurus tapi mekar di bawah. Jadi si kampasnya itu kemakan bagian ujungnya aja, atau si forknya mainnya jadi nggak enak. Yang gue rasain adalah fork itu jadi agak susah keluarnya ya teman-teman, karena posisi as forknya miring. Nah, untuk bagian sebelah kirinya yang bagian penutup gearbox itu sama panjangnya, jadi nggak usah di custom, jadi bagian sebelah kirinya aja yang penutup disk. Nah, ini gue untuk Yamaha ya. Ini kesimpulannya teman-teman harus ukur dulu sebelum dipasang karena ini adalah part variasi. Nah, untuk cara masangnya tinggal pakai grease saja karena ini bagian yang kena putaran. Dan jika ada penutup karetnya di bagian si bearingnya, kalian copot aja karena nanti akan bunyi. Oke, setelah kita greasein jangan lupa as rodanya. Kita kasih grease juga supaya nggak gampang karat dan loncer pas putarannya. Untuk cara masangnya itu sama aja kayak biasa, bagian sebelah kanannya dulu, kanan dari motor ya, bukan kanan dari kita, ini kanan dari motor atau sebelah kiri kita yang ada bagian disnya.
Nah, untuk memasangnya juga kampasnya pastikan ada space-nya, jadinya pas masuk piringannya atau rotornya lebih mudah. Oke, sebelah kirinya udah kepasang, tinggal kita lurusin untuk masukin asnya. Nah, untuk bagian businya di bagian dalam itu kadang-kadang miring ya, jadi kita perlu obeng atau semacamnya supaya si bus di dalam velgnya itu rata, jadi gampang pas masukin si as rodanya. Masukin aja obengnya supaya pas lurus di bagian sebelahnya, terus kita dorong asnya pelan-pelan. Dan ingat, kalau keras jangan dipaksa karena bisa merusak bagian si drat as motor kalian. Jadi pelan-pelan aja, yang penting dia keluar di sebelah sisinya. Oke, setelah keluar kalian pasang bagian gearboxnya. Nah, tinggal kalian kencengin aja. Ingat, harus benar-benar kencang, jangan sampai kendor, karena kalau kendor bearingnya bisa rusak atau kelahar di motor kalian. Ini udah kepasang, emang agak seret ya, harusnya ampasnya itu dimekarin dulu. Oke, segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.